Bahagian 1. Pembukaan oleh Siti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu semuanya pada hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Oke, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan untuk pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dahulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu agak absen anak-anak semuanya ya. Oke, Rini Aulida. Oke. Afifah. Oke. Ririn. Putri. Dan Nurul. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini anak-anak Ibu pada hadir semuanya. Semoga di pertemuan berikut kita dapat bisa hadir semuanya dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita bernyanyi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk anak-anak Ibu semuanya diharap berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak Ibu pasti dah tahu kan lagu Ibu Kita Kartini, pasti nggak asing kan? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, baik, di sini Ibu mau bertanya sebelumnya, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu bahwa kita akan mempelajari materi tentang apa? Ya, apa ini? Oke, nah di sini udah ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Belum, Bu. Ya udah, di sini kita akan mengenal lebih banyak lagi lebih dalam tentang apa itu rantai makanan. Nah, oke, materi selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Rama. Kepada Bapak Rama dipersilakan. Bahagian 2. Penyampaian materi yang disampaikan oleh Rama Alfigu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sarah yang telah menyampaikan isi topik dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang apa? Rantai makanan. Betul. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, kita lihat dulu video pembelajaran tentang materi rantai makanan tersebut. Nah, coba Anda perhatikan semua video pembelajaran tentang materi makanan tersebut. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang hidup di area persawahan? Apakah Nah, baik anak-anak, setelah melihat video pembelajaran tersebut, Bapak menanya, mengapa tikus makan padi, ular makan tikus,
Dan apa yang terjadi jika ular tidak makan tikus? Nah, dari permasalahan tersebut, Bapak harap anak-anak semua dapat berdiskusi, baik itu secara mandiri ataupun secara kelompok, untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi kita akan melihat banaja dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, untuk melihat banaja tersebut, anak-anak sekalian, anak-anak Bapak dapat membuka handphonenya masing-masing. Di sini dapat anak-anak menekan tombol start untuk melihat materi pembelajaran kita hari ini. Yang mana materi pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Di sini anak-anak dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak sekalian dapat berdiskusi secara kelompok dan dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Serta yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan contoh dari rantai makanan tersebut. Nah, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu pengertian rantai makanan dan juga peran dalam rantai makanan. Putri bisa dibacakan tentang pengertian rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah proses makanan dan dimakannya anak makhluk hidup dalam sebuah ekosistem menjadi sebuah siklus yang saling berkembang. Baik, terima kasih Putri. Jadi rantai makanan seperti yang dibilang Putri barusan, yaitu sebuah proses makan dan dimakannya antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem menjadi siklus yang selalu berputar. Selanjutnya yaitu peran dalam rantai makanan. Peran dalam rantai makanan di sini terdapat yang pertama yaitu produsen. Nurul bisa dibacakan apa itu produsen? Baik Pak, produsen itu adalah sebuah barang yang dapat menghasilkan makanan secara sendiri. Nah, di sini ada contohnya 3. Yang pertama adalah sapi, telur, dan lauk. Baik, terima kasih Nurul. Dapat juga kita lihat produsen itu sebagai penghasil dari suatu ekosistem. Yang kedua, konsumen. Ririn boleh dibacakan apa itu pengertian konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup, contohnya kodok, ular, dan hewan. Baik, terima kasih kepada Ririn. Jadi konsumen di sini memiliki arti yaitu sebagai pemakan atau memakan dari apa yang dihasilkan oleh si produsen. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposes. Yang Viva boleh dibacakan apa itu pengurai? Pengurai atau dekomproses, organisme atau makhluk hidup mengurai sisa-sisa bagian hewan, tumbuhan, dan bahkan makhluk hidup lainnya, contohnya jamur dan bakteri. Baik, terima kasih pada Viva. Jadi dapat kita artikan di sini yaitu pengurai merupakan sisa-sisa bangkai hewan atau tumbuhan serta juga makhluk hidup yang dapat dicontohkan. Di sini ada 2 contoh yaitu jamur serta bakteri. Selanjutnya di sini dapat Ananda lihat semua yaitu contoh dari rantai makanan. Ananda dapat
scan yang di depan menggunakan handphonenya masing-masing. Boleh maju satu persatu untuk men-scan-nya. Setelah Anda lihat atau Anda scan dari yang ditampilkan ini, dapat Anda lihat yaitu gambar dari ekosistem di sawah, yaitu gambar rantai makanan mulai dari padi sebagai produsen, konsumen pertama yaitu belalang, konsumen kedua yaitu kodok, konsumen ketiga yaitu ular, serta konsumen yang terakhir yaitu elang. Serta tidak lupa pula yang terakhir yaitu pengurai. Baik, sekian yang dapat Bapak jelaskan tentang rantai makanan. Nah, untuk selanjutnya tentang KPD dan lain sebagainya akan dipandu oleh Ibu Siti Sarah. Kepada Ibu di sini. Bahagian ketiga penutup disampaikan oleh Siti Sarah. Sekarang Ibu akan melanjutkan menggantikan Bapak Rama. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah RKPD kepada anak-anak Ibu. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu bisa berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Kelompok 1, Rini dan Nurul. Kelompok 2, Putri dan Ririn. Kelompok 3, Viva dan Nair. Nah, di situ anak-anak bisa berdiskusi dalam menjawab semua RKPD yang telah Ibu kirimkan pada handphone anak masing-masing. Nah, nanti Ibu akan menunjuk kelompok Ananda untuk maju ke depan dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kan sudah ditayangkan sebuah video. Nah, di situ tadi Bapak Rama sudah bertanya kepada anak-anak. Di situ Ibu berharap anak-anak bisa berdiskusi dalam mencari solusi yang telah ditanyakan oleh Bapak Rama. Dan ada juga RKPD yang telah Ibu kirimkan. Di situ tertera ada berapa rantai makanan yang kalian ketahui yang sudah ditampilkan tadi. Habis itu ada juga dalam ekosistem apa saja rantai makanan yang kalian ketahui tersebut. Dan Ibu harap mulai sekarang Anda sudah boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu rasa sudah cukup waktu untuk Anda berdiskusi dalam mengerjakan RKPD. Dan sekarang Ibu akan memanggil kelompok dan untuk dapat menyajikan hasil diskusi Anda masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Kepada kelompok ini dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi ini. Pertanyaan yang pertama yaitu ada berapa rantai makanan yang kalian ketahui? Rantai makanan yang kami ketahui yaitu sawah dan laut. Yang kedua, dalam ekosistem apa saja rantai makanan yang kalian ketahui? Di mana kami mengambil contohnya, yaitu yang pertama itu katak sebagai konsumen sekunder, kemudian katak dimakan ular berperan sebagai konsumen tersier, dan kemudian elang berperan sebagai konsumen. Laut jamur berperan sebagai dekomposer, dan selanjutnya rumput, air, dan matahari berperan sebagai produsen. Dan yang terakhir ada belalang berperan sebagai konsumen primer, dan kembali lagi kepada katak dan begitulah seterusnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 organisasi. Kelompok 1. Nah, nanti akan Ibu beri nilai. Nah, apakah Anda Ibu semuanya sudah paham dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang rantai makanan? Pastinya sudah ya, karena Anda sudah mengerjakan semua RKPD yang telah Ibu lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kuis melakukan evaluasi, yaitu berupa kuis yang telah Ibu kirimkan kepada Anda semua, yaitu berupa link. Ibu harap semua Anda membuka link tersebut. Nanti dapat siapa nilai yang paling tinggi akan dapat nilai tambahan dari Ibu. Sudah siap semuanya? Ririn dan Rini. Sudah bisa semuanya? Nah, terdapat
Dan inilah hasil evaluasi yang dikerjakan oleh Ananda Ibu semuanya. Nah, pada soal latihan tersebut, pada pembelajaran kita ini juga akan berakhir. Gak terasa, pertemuan kita pada hari ini tentang rantai makanan sudah selesai. Ibu mau bertanya kepada anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak dalam mempelajari materi tentang rantai makanan hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan anak-anak itu semuanya jangan lupa untuk selalu mengulangi pembelajarannya di rumah dan mempersiapkan diri untuk belajar pada materi berikutnya. Sebelum kita menutupi pembelajaran, sebaiknya kita mengucap Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu dan Bapak Rama. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum.